Pikiran mempengaruhi kondisi jiwa. Sebagian besar manusia mengidap penyakit kejiwaan. Sebagian orang merasa cemas dan takut menghadapi masa depan atau sesuatu yang tidak jelas. Sebagian orang merasa gelisah dan frustasi. Sebagian orang merasa kesepian meski bergelimang materi dan banyak keluarga. Penyakit kejiwaan ini kita lihat menjangkiti anak manusia tanpa pandang bulu, termasuk kaum remaja. Menurut hasil penelitian sebuah lembaga yang mengkaji masalah kejiwaan dan fisiologis di New Zealand, angka bunuh diri di dunia meningkat dari 14% pada tahun 1995 menjadi 23% pada 2005. Fenomena mencengangkan ini disebabkan antara lain kemajuan dan pertumbuhan yang begitu cepat. Belakangan ini kita melihat dunia berjalan begitu pesat. Segala sesuatu bergerak cepat. Kita telah membuat berbagai alat serba cepat, mobil, pesawat, dan alat-alat kedokteran yang dapat bekerja dengan cepat. Bahkan, kini telah merebak makanan cepat saji yang sangat jauh dari kesehatan. Lebih dari itu, survei membuktikan bahwa makanan yang kaya lemak dan tidak memiliki nilai gizi ini disebut-sebut telah memicu berbagai penyakit yang bisa menimbulkan kanker. Pada gilirannya, fenomena ini membuat sebagian orang merasakan ketidakseimbangan dalam menjalani hidup. Mereka seperti berada di arena pacu tanpa batas dan jauh dari sentuhan spiritualitas. Mereka mudah frustasi, cemas, dan takut. Amatilah kehidupan di sekitar Anda, semua bergerak cepat. Bukan berarti kecepatan tidak bermanfaat, tapi kecepatan juga menjadi salah satu penyebab kecemasan, ketakutan, dan kegelisahan yang sangat mempengaruhi kondisi kejiwaan. Perubahan. Penyebab kedua adalah perubahan pesat. Segala sesuatu berubah secepat perputaran dunia. Pada era 50 atau 60-an, barang atau jasa yang menjadi pasar tetap menjadi raja selama bertahun-tahun. Tetapi sekarang, perubahan terus terjadi setiap jam, setiap 6 bulan kemudian. Dalam kurun waktu tersebut, kita sudah menemukan mobil model terbaru dan barang baru lainnya. Kondisi seperti ini memiliki nilai positif. Namun, di sisi lain, mengambil keputusan untuk membeli sesuatu menjadi sangat sulit karena terdapat banyak penawaran di pasar. Dari sudut ketenagakerjaan, perubahan kebutuhan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan yang tidak mampu menggunakan alat elektronik baru. Jadi, perubahan dan kecepatan menjadi penyebab seseorang terdepak dari tempat yang nyaman dan aman. Eksistensi diri dan keberlangsungan hidupnya terancam. Ia akan cemas, takut, dan mengalami stres berat. Persaingan. Faktor ketiga adalah persaingan ketat yang disebabkan perubahan dan kecepatan itu. Pada tahun 1964, Universitas Harvard melakukan penelitian tentang perubahan, kecepatan, dan persaingan. Kesimpulannya, dunia akan menyaksikan perubahan besar-besaran yang belum terlihat sebelumnya, sehingga persaingan terjadi begitu ketat. Jika seseorang tidak dengan cepat menyesuaikan diri dengan kecepatan yang mewarnai dunia, tidak segera beradaptasi dengan perubahan besar-besaran ini, dan tidak kreatif memberikan sesuatu yang baru serta berbeda, maka hasilnya sebagai berikut. Perusahaan dan bahkan negara akan menghadapi kesulitan material dan berbahaya karena bisa menyebabkan kebangkrutan. Dalam kepribadian, ia melahirkan penyakit kejiwaan dan penyakit fisik seperti meningkatnya tekanan darah, diabetes, dan jantung. Kehilangan semangat. Hilang semangat adalah kondisi jiwa yang sering kita alami dari waktu ke waktu. Dalam kondisi seperti ini, kita enggan melakukan apapun, meski yang sederhana. Kondisi ini membuat orang merasa perbuatannya tidak berguna. Kehilangan semangat menyebabkan kehilangan banyak kesempatan, bahkan bisa menjadi penyebab kita dikeluarkan dari tempat kerja atau, dalam beberapa kasus, perceraian. Ketika kehilangan semangat, seseorang akan menjauh dari orang lain dan kadangkala bersikap fanatik secara berlebihan.
Untuk keluar dari kondisi ini, sebagian orang memilih melakukan sesuatu seperti makan meski ia tidak lapar atau menonton televisi sekian lama agar konsentrasinya berubah dan tidak memikirkan apa-apa. Ada pula yang memilih merokok, meminum minuman keras, dan mengkonsumsi narkoba. Pilihan-pilihan ini tampaknya sederhana, tetapi dampaknya bisa sangat negatif. Kegiatan-kegiatan itu pun menambah kekuatan data negatif yang tersimpan di akal bawah sadar. Jika Anda kaji penyebab semua kondisi kejiwaan ini, baik stres, cemas, takut, gelisah, frustasi, dan sebagainya, Anda akan tahu bahwa akar semua itu adalah pikiran. Semua perguruan tinggi di dunia memastikan bahwa lebih dari 75% penyakit kejiwaan disebabkan oleh pikiran. Perbuatan positif maupun negatif bermula dari pikiran. Pikiran itu mengalami siklus internal, kemudian keluar. Dengan begitu, file yang berkaitan dengannya semakin dalam dan kuat dibandingkan sebelumnya. Lebih dari itu, ia terekam semakin kuat di akal bawah sadar. Sebagaimana Anda lihat, pikiran itu memiliki kekuatan luar biasa hingga menentukan perjalanan hidup anak manusia, baik dalam urusan rumah tangga, usaha, sosial, kesehatan, dan spiritual. Karena itu, jika Anda benar-benar ingin melakukan perubahan positif dalam hidup, memiliki kemauan yang keras, dan telah memutuskan untuk memulainya sekarang, serta terus melanjutkan, maka mulailah dari langkah pertama, yaitu tawakal pada Allah. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan kekuatan spiritual yang memadai untuk melakukan perubahan. Setelah itu, perhatikanlah pikiran Anda. Ganti dengan pikiran-pikiran yang mendukung dan memberi semangat pada Anda. Jadikan desakan dalam diri untuk berbuat sesuatu yang berguna bagi Anda. Terima kasih telah menonton video ini, semoga membawa manfaat.